Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Arif Hidayat sebagai mantan eh mantan MK begitu kan. Baru saja ya menjadi ex mantan MK. Ini mengatakan bahwa putusan batas usia capres cawapres ini menjadi titik awal Indonesia itu ya tidak baik-baik saja. Saya paling tidak bisa melakukan tugas mengawal Mahkamah Konstitusi dengan baik pada waktu rapat-rapat urusan hakim yang memutus perkara 90. Itu yang menjadikan saya tidak bisa mampu untuk menahan terjadinya konflik-konflik karena perkara 90. Saya merasa perkara 90 lah inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja. Dia mengatakan seperti itu. Pada akhirnya satu persatu terbongkar di mana begitu kan ya batas usia cawapres yang pada waktu itu begitu kan ya memunculkan undang-undang yang namanya putusan MK 90 itu begitu, sehingga ada yang mengatakan bahwa Gibran ini lahir dari konstitusi anak haram, ya. Ada yang mengatakan bahwa MK Mahkamah Keluarga dan sebagainya, karena memang ada si paman di situ begitu. Nah, ini satu persatu dan pada akhirnya ketika Arif Hidayat ini sudah pensiun begitu kan, sudah tidak lagi menjabat di Mahkamah Konstitusi, ya apa yang kemudian disampaikan kepada publik bahwa negara ya tidak begitu baik-baik saja, ya Indonesia gelap dan sebagainya. Mulainya dari cawapres begitu yang memperbolehkan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini pada akhirnya merujuk kepada sosok apa yang kemudian disampaikan oleh Arif itu begitu kan ya. Saya melihat bahwa Pak Arif Hidayat ini ya pada waktu itu kan bersama Mahkamah Konstitusi ya, bersama dengan Anwar Osman pada waktu itu begitu. Nah, salah satu yang memperjuangkan di situ kalau nggak salah begitu kan, kalau nggak salah ya, yang memperjuangkan bisa dikatakan menolak lah begitu kan ya, seperti Arif Hidayat ya, Zaldi Isra begitu kan ya, itu di Mahkamah Konstitusi juga. Soal putusan 90 itu. Dan apa yang kemudian disampaikan sekarang ya kabarnya Arif Hidayat ya melontarkan kata-kata ada nuansa-nuansa dari psikologisnya ya, ada penyesalan luar biasa. Dia mengatakan mohon maaf masih belum ya bisa memperjuangkan bagaimana dengan hak-hak rakyat dan sebagainya. Ya itulah yang kemudian yang saya tangkap begitu. Dengan adanya seperti ini maka publik kan bertanya-tanya begitu kan, ya bertanya-tanya. Makanya Prabowo ini walaupun Gibran menjadi wapresnya Prabowo begitu, ini menjadi beban bagi masyarakat Indonesia. Kenapa Bang kok bisa menjadi beban? Karena terngiang-ngiang pada putusan MK 90 itu. Tidak semuanya suka kepada Gibran, kan itu logikanya begitu. Nah, ini menjadi catatan bagi Presiden Prabowo Subianto ke depan. Kalau toh pada akhirnya mau ngambil Gibran lagi, ya harus siap-siap dong begitu kan. Ya, dikritik habis-habisan. Ya, semoga saja nanti undang-undang itu ya digugat lagi begitu soal batas usia capres cawapres ya. Kalau saya pribadi sih semoga saja ya cawapres misalnya begitu kan ya, ada batas usia, capres harus batas usia dan sebagainya. Biar apa? Biar kita tahu begitu seperti apa ke depan begitu. Nah, salah satu yang kemudian apa yang disampaikan oleh Arif ini begitu, Arif Hidayat ini nampaknya ada nuansa-nuansa penyesalan yang sangat luar biasa, belum memperjuangkan bagaimana soal capres cawapres begitu kan, sehingga ini akan menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja. Kabarnya begitu. Satu persatu mulai terbongkar. Ya, jangan-jangan benar begitu kan? Ya, jangan-jangan benar bahwa ini lahir dari konstitusi anak haram begitu. Jangan-jangan ini adalah bisa saja Mahkamah Keluarga dan sebagainya, karena ada si paman di situ. Sehingga apa? Sehingga putusan ya
pada waktu itu si Anwar Osman dikatakan bersalah begitu. Sehingga dipecat menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang sering bolos katanya. Aduh, ngeri-ngeri bos ya. Coba kita lihat saja Mahkamah MK sekarang begitu kan ya. MK sekarang coba kita lihat saja. Masyarakat masih terngiang-ngiang di kepalanya begitu. Tapi dengan adanya seperti ini bukan cuci tangan. Ya harus diakui lah dong begitu kan ya. Ya hanya bermodal popularitas tiba-tiba menjadi wakil presiden ya. Ini mengingat kelakuan ya presiden melakukan nepotisme untuk menggolkan anaknya menjadi cawapres ya. Permasalahan yang paling terberat adalah bangsa saat ini adalah banyak orang-orang atau pihak yang gampang ya diputar balik entah karena apa. Nah kita lihat apakah Bapak akan konsisten dengan pernyataan itu. Makanya yang saya katakan tadi juga ini akui dong ya bahwa putusan itu tidak bisa lagi ya dibatalkan. Ya, walaupun memperjuangkan hak-hak ada yang kalah, ada yang pro dan kontra di situ, maka kemudian publik mengatakan wah ini sepaket, jangan cuci tangan, kan itu logikanya. Ya kenapa Pak Bro ya baru ngomong, sekarang kan dulu tekan ya, tertekan. Ketuk palu untuk mengubah aturan yang dipaksakan murus. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen begitu. Dan sekarang dirasakan oleh Presiden Prabowo Subianto apa begitu. Jangan-jangan ya wakil presidennya jadi beban. Jangan-jangan ya bisa hanya itu-itu aja begitu kan. Dan sekarang di tahun 2029 nampaknya Presiden Prabowo Subianto saya yakin kan kuat begitu kan ya. Saya kira agak jauh untuk mengambil posisi Gibran, artinya bersama dengan Gibran begitu. Kenapa? Ya, tapi kita tunggu saja begitu. Peran Jokowi sekarang ini kan masih kuat, ya peran Jokowi kan masih kuat. Saya yakin bahwa di tahun 2029 pertarungan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ex-hakim Mahkamah Konstitusi MK Arief Hidayat mengungkapkan bahwa ya putusan Mahkamah Konstitusi ya untuk perkara nomor 90 menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik aja. Indonesia gelap, kabur aja. Masih banyak yang kemudian viral pada waktu itu begitu. Hal inilah yang diucapkan oleh Arief ketika ditanya awak media soal hal yang paling diingat selama pengemban ya tugas 13 tahun sebagai hakim MK sejak 2013 ya, sebagai informasi begitu mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi untuk perkara yang nomor 90. Dia mengatakan mohon maaf belum memperjuangkan bagaimana hak-hak rakyat yang sebenarnya. Nah, adapun putusan ini ya ini menjadi ruang bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden ya di pemilihan tahun 2024 kemarin. Dan itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kecuali nanti digugat lagi soal undang-undang batas usia capres-cawapres. Nah, Arief Hidayat ini mengakui bahwa melewati bermacam-macam dinamika yang luar biasa dan setiap memutuskan perkara di MK termasuk adanya pelanggaran-pelanggaran etik terhadap konstitusi, ya, Arief mengatakan bahwa ketika merasa tidak bisa melakukan tugas mengawal putusan pada waktu itu rapat permusyawaratan hakim yang dipusatkan yang memutuskan 90 itu, dia mengatakan mohon maaf masih belum memperjuangkan itu. Nah, kan pada akhirnya kan terbongkar satu persatu dan pada akhirnya mengakui apa yang ada di dalamnya begitu kan. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ya 90 itu bisa dikatakan salah begitu kan. Ya walaupun secara undang-undang dia adalah baik, benar begitu kan, tapi secara sosial kita lihat saja putusan itu. Nah, karena orang-orang kan banyak, kebetulan kan Anwar Osman kan ada bagian dari keluarga Gibran begitu kan. Artinya masih paman dan sebagainya. Kan orang pasti merujuk dengan itu sehingga ucapan-ucapan itu sebagai mahkamah keluarga. Ya, pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Dan sekarang coba kita lihat saja dan kita rasakan apakah Gibran ini akan menjadi awal di mana orang-orang akan melihat bahwa sosok Gibran bisa mampu untuk bangsa dan negara kita begitu, untuk menjadi seorang pemimpin. Coba kita lihat saja, banyak masih narasi-narasi di berbagai media sosial. Ada yang mengatakan ya Gibran ya pelan-pelan jadi duri dalam pemerintahan Prabowo. Kok bisa, Bang? Ya kita lihat saja tugas dari seorang wakil presiden itu apa begitu kan. Nah,
ini kan menandakan bahwa sekarang ini kan Gibran kan sudah punya artinya punya jalan lah untuk menjadi calon presiden. Salah satunya adalah partai PSI. Tapi pertanyaannya siapa yang mau milih? Kan itu logikanya begitu kan ya. Bahkan kita tahu bahwa kalau memang ini adalah berat ya bagi seorang pelan-pelan berat untuk menjadi beban bagi seorang Presiden Prabowo Subianto, maka ini kan harus ada bukti di mana Gibran ini punya suara nggak begitu di tahun 2029. Apa kinerja dari seorang Gibran? Kalau hanya jadi ada orang yang bertanya kepada Gibran lalu kemudian jawabannya lempar sana lempar sini kan ini kan masih belum mampu begitu untuk melihat tantangan dan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kita lihat saja realitasnya. Semoga saja berubah begitu. Artinya tidak lemot lagi begitu kan. Tidak lempar sana sini begitu. Saya kira sekarang ini pemimpin muda itu sangat dikagumi. Ya, pemimpin muda sangat dikagumi. Saya yakin kalau ini pertarungan misalnya begitu kan. Misalnya pertarungan Prabowo dengan Gibran di tahun 2029, maka bukan tidak mungkin Gibran ini akan memenangkan kontestasi itu begitu. Bukan tidak mungkin karena pemimpin muda itu tidak lihat dari sebuah sebuah gagasan dan kepintaran, tapi dilihat dari orang-orang yang mencitrakan diri bagaimana untuk bisa menarik perhatian kepada publik. Itu salah satunya begitu kan ya. Jadi kita lihat saja apalagi Prabowo hati-hati betul dengan kebijakan-kebijakan itu. Apalagi begitu kan, apalagi masyarakat begitu kan ya. Sedih atau tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto, maka secara tidak langsung seorang Gibran ini diam-diam bisa membolak-balik ya fakta yang sebenarnya begitu kan. Artinya bisa direbut ya di tahun 2029. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe. Sekali lagi saya mohon maaf, dan pada kesempatan yang terakhir saya terima kasih pada istri saya yang selalu mendampingi saya. Mungkin kalau saya tidak didampingi di Jakarta, saya bisa kawin lagi. Tapi karena istri saya selalu mengikuti saya terus, ya saya terpaksa menjadi baik. Menjadi baik karena apa? Karena selalu didampingi. Dan kebetulan Tuhan mengatur, anak saya sudah besar-besar dan sudah menikah, sehingga istri saya bisa selamanya berada di Jakarta mendampingi saya, sehingga saya terborgol dengan cinta yang luar biasa. Begitu juga saya terima kasih pada anak-anak saya yang telah mendukung karier bapaknya, tidak merepotkan, tidak pernah aneh-aneh, tidak minta ini minta itu, tapi anak-anak memilih berkarier sebagai dosen, yang sekarang yang sulung di Undip dan yang bungsu di UNS, dan dua-duanya pengen jadi dosen. Tapi saya sebetulnya pengen anak saya bisa jadi wakil presiden atau tapi tidak jadi kenyataan itu. Tapi yang lucu, anak saya yang bungsu setelah jadi dosen di UNS, anaknya yang kecil waktu melahirkan itu ada pilihan, bisa melahirkan di Semarang dan bisa melahirkan di Solo. Anak saya Angga mengatakan, "Pak, ini katanya sudah di USG, anak saya laki-laki. Berarti cucu bapak nanti laki-laki. Biar lahir di Solo ya, karena kalau lahir di Solo bisa jadi presiden atau wakil presiden," katanya begitu. Karena Solo itu berkahnya Indonesia, katanya begitu. Tapi menjadi presiden atau wakil presiden yang baik. Itu doa saya pada cucu saya yang terakhir yang laki-laki ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena kalau suasana pidato sedih itu enggak enak. Makanya saya sering bergurau, karena ada 4 macam dosen ini para pers supaya pada tahu. Ya, dosen itu ada 4 macam. Yang pertama adalah dosen yang bodoh tapi ngajarnya juga enggak enak. Jadi dosen yang bodoh tapi bodoh. Terus kemudian kalau meningkat, dosen yang bodoh itu pengetahuannya sedikit tapi ngajarnya enak.
Itu namanya dosen bodoh pinter ngajar. Kemudian yang ketiga, dosen yang pinter tapi bodoh ngajar. Artinya apa? Pengetahuannya banyak, doktor atau bahkan profesor, tapi ngajarnya nggak enak, kepinterannya untuk diri sendiri. Ya yang terakhir ini saya katanya. Dosen yang pinter ngajar, pengetahuannya banyak, profesor, doktor, dan ilmu pengetahuannya bisa ditransfer kepada anak didik, anak muridnya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya, karena saya juga suka enak, daripada kebablasan nggak jelas, saya akhiri saja. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Yang terakhir begini, kalau naik mimbar dari sini, turunnya dari sini supaya kariernya mengalir. Jangan maju mundur nanti kariernya nggak mengalir. Siapa tahu setelah di sini saya punya jabatan lain lagi.